Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal ya, untuk mencari mean atau rata-rata dari data kelompok, tapi data kelompoknya ini disajikan dalam bentuk histogram. Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi ini ada histogram ya, di situ ada kelasnya, dilihat di situ ada 1 2 3 4 5, ada 5 kelas, kemudian diberitahukan ada jumlah frekuensi per kelasnya berapa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata histogram, langkah pertamanya yang pasti yang harus diketahui adalah kita harus tahu rumus mean. Kemudian rumus apa yang mau kita pakai, karena mean itu ada 3 jenis rumus ya, ada 3 jenis rumus. Kita mau pakai yang mana, kayak gitu. Sebelum ke sana, biar lebih mudah, data yang disajikan dalam histogram ini kita mau ubah lagi nih. Ini kan ceritanya histogramnya itu ada bentuknya gitu ya. Bentuknya itu adalah bentuk histogram ya, kayak diagram batang seperti itu datanya. Nah, kita mau ubah datanya jadi tabel. Kenapa? Karena lebih mudah ya. Pertama kita lihat dulu nih, ada kelasnya 1, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, ada 5 kelas. Jadi kita siapkan dulu ya, ini nilai frekuensi ya, berarti ada 5 kelas ya. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, saya ganti dulu warnanya, kayak kurang terang ya. Oke, kelas pertama ini kamu dilihat ya, 49,5 sampai 54,5 nih, 54,5 ya. Nah, ini adalah tepiannya. Jadi yang sebelah kiri ini tepi bawah, sebelah kanan adalah tepi atas. Untuk kita masukkan ke dalam tabel, maka 49,5 itu harus kita tambah 0,5. Jadi di sebelah sini itu dia adalah 50. Nah, tepi atas itu 54,5, kita kurangi 0,5, jadi dia 54. Jadi kebalik kalau mau nyari. Biasanya kalau nyari tepi bawah itu batas yang kiri ini dikurangi 0,5 ya. Maka 50 dikurangi 0,5 berapa? 49,5 gitu kan ya. Jadi kebalik, kalau diketahui dulu tepinya, maka kalau mau nyari batasnya malah yang kiri dijumlah, yang kanan malah dikurang, kayak gitu. Sekarang nyari kelas kedua. Kelas kedua itu adalah 54,5 sampai 59,5. Ini jadinya 54 tambah 54,5 tambah 0,5 ya 55 ya, sampai 59,5 dikurangi 0,5 adalah 59. Oke, ini kalau udah tahu polanya, ini kan I nya atau panjang kelasnya 5 ya, maka yang berikutnya tinggal aja langsung 60 sampai 64. Yang ini 6, 5 sampai 6, 9. Yang ini 70 sampai 74. Nah, insya Allah bener ya, ini kan 74,5 jadi 74. Sekarang frekuensinya. Nah, frekuensinya dilihat jangan begini 4, 6, 8, 10, 12. Salah ya, jadi sesuai urutan batangnya ya. Di sini adalah 4, kelas keduanya itu yang ini adalah 8, yang ketiganya adalah 12, kemudian 10 dan 6 gitu. Seandainya saya mau pakai rumus rata-rata yang menggunakan coding, rumusnya itu adalah, jadi saya mau pakai coding, rumusnya itu adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma F kali C dibagi sigma F dikali I ya. Di sini adalah penggunaan rata-rata sementara. Biar lebih gampang ya, saya mau pakai ada XI atau nilai tengahnya. Jadi kalau 50 sampai 54, tengah-tengahnya adalah 52, ini 57. Kita cari dulu nilai tengahnya ya. Untuk yang nilai kelas yang ketiga, nilai tengahnya itu adalah 62, kemudian ini 67 dan ini 72.
Oke, untuk mencari rata-rata sementaranya di mana, ini saya putuskan kita cari ya yang frekuensinya paling gede, yaitu di kelas yang paling besar ya. Sorry, ada kelas ketiga. Ya, di sini letak kira-kira gitu ya, ini letak rata-ratanya. Kemudian berarti saya mau buat rataan sementaranya itu adalah 62. Jadi boleh pilih apa aja ya, dari 60 sampai 64 pilihnya angka berapa aja, saya pilih 62. Dah. Kemudian ada yang namanya C di sini. Kolom C, C itu adalah codingnya. Karena di sini letak kelasnya, maka ini kita buat di sini dia 0. Kalau di atasnya dia min 1 ya, sebelumnya itu min 1 lalu min 2, kelas setelahnya itu adalah plus 1 dan kelas setelahnya adalah plus 2. Jadi ini pengkodean. Habis itu kita kali nih F kali C. F kali C itu frekuensi kali C ya, berarti di sini min 8, ini min 8, ini 0, ini 10, dan ini adalah 12. Kalau udah ini di jumlah ya, frekuensi dikali C nya kita jumlah, min 8 dikurang 8 min 16, min 16 ditambah 10 4, min 16 ditambah 10 min 6, min 6 ditambah 12 adalah positif 6 ya, nggak muat di situ. Oke, udah kita masukin deh ke sini. Ini jadi X sementaranya 62 ditambah sigma FC nya tadi 6 dibagi sigma F itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Ini kalau dijumlah berapa? 4 tambah 8 12 tambah 12 24 tambah 10 34 tambah 6 40 ya. Jadi di sini dibagi 40 dikali dengan I. 60 sampai 64 itu ada 5. Jadi 62 ditambah 30 dibagi 4 itu adalah 0,75. Jadi rata-ratanya adalah 62,75 seperti itu. Oke, untuk mencari rata-rata ini sebenarnya dia cukup luas ya cara untuk mencarinya gitu. Jadi misal saya tadi membuat 62 rata-ratanya, jadi itu hanya perkiraan gitu ya. Kalau misalnya kalian memilih 64 atau 63 boleh-boleh aja. Nanti kalau di sini jawabannya minus itu nggak apa-apa. Nanti toh hasilnya harus jadi 62,75 kayak gitu. Ya, jadi hasilnya terakhir harus sama. Kemudian mau milih kelas rata-rata juga terserah. Misal kalian pilih 55 sampai 59, itu juga nggak apa-apa. Ya, nanti ikutin aja jalurnya gitu, ngikutin caranya menggunakan 3 jenis tadi ya, 3 jenis cara untuk mencari rata-rata. Nanti hasil akhirnya harus sama, mentok-mentoknya di 62,75 seperti itu. Untuk mencari rata-rata, kalau yang masih bingung, ada 3 cara di situ. Kalian bisa cek di video saya ya, ada cara untuk mencari rata-rata seperti apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.